Halo teman-teman dan halo Ibu Eva. Perkenalkan nama saya Van Kadaf Sistiawan. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai jawaban saya untuk nomor 2 UAS. Codingan saya ini merupakan pengambilan referensi dari berbagai sumber yang ada di internet. Sumbernya sudah saya letakkan di bagian paling atas di komen. Terus, library yang saya gunakan itu ada 4. Ada stdio.h, stdlib.h, stdpool.h, dan string.h. Saya akan menjelaskan masalah pendeklarasian dulu di awal. Integer Q. Ini berguna untuk antrian. Integer A itu sebagai variabel tambahan untuk perhitungan nantinya. Yang B juga sama kayak A. Pertama ini kayak mempunyai struk integer number, integer karakter tajuk entry, dan karakter huruf judul, dan ada struct not untuk pointer ke left, dan struct not pointer ke right. Ini apa sih maksudnya struct yang ini nih? Jadi ini tuh untuk membelokkan nilai ke kiri dari node nantinya. Terus yang bawah ini untuk membelokkan nilai ke kanan dari node. Nah, yang pertama ini ada struct node pointer ke next. Jadi yang ini tuh berguna untuk link listnya, untuk antrian nantinya. Dan di link list tentu aja ada head, ada tail, dan ada current kan. Nah, type def. Apa sih itu type def? Type def adalah perintah atau keyword bahasa C yang dipakai untuk memberikan nama lain atau alias dari tipe data. Nah, jadi ini tuh nama lain atau aliasnya. Struct not pointer ke head sama dengan 0. Untuk yang pertama saya jelaskan adalah kode untuk link list-nya. Akan tetapi, disclaimer terlebih dahulu, untuk link list di dalam codingan saya ini masih belum sempurna. Jadi, saya memutuskan dengan berat hati untuk tidak memasukkannya ke dalam codingan, karena daripada nanti crash semuanya, jadi saya memasukkan saja bagian BST-nya nanti. Akan tetapi, algoritmanya atau perhitungan untuk link list, saya masukkan ke dalam codingannya. Akan tetapi ini tidak saya akses untuk menghindari error yang ada. Nah, untuk yang ini tuh masuknya sama yang struct not ke head, pointer head. Jadi ini tuh untuk mengakses si datanya nanti. Kita menambahkan data, nah kita masuknya ke sini nih, si not pointer new data. Yang kita masukkan apa? Karakter tajuk entry sebanyak 3 karakter, dan integer nomor. Nomor itu untuk nantinya kita masukkan ID buku, atau nomor apapun bisa. Nah, ini itu untuk codingan untuk masuk ke link list, biar nanti kita bisa ngeprint antrian, beserta dengan nomor bukunya. Nah, void push head. Push head itu untuk kita menentukan si head-nya tuh mau mana gitu. Nanti kalau misalkan ada kondisi kalau head sama dengan 0, berarti head itu sama dengan tile dan sama dengan current. Kalau tidak 0, berarti current connect itu adalah head. Head itu menjadi current. Nah, pushtail juga sama kayak pushhead sistemnya, tapi pushtail itu untuk mencari belakang. Nah, apa sih ini maksudnya integer semua? Jadi ini tuh nantinya sebenarnya tujuannya itu untuk ngeprint menu, ngeprint tampilan untuk melihat antrian customer-nya di library atau perpustakaan. Akan tetapi ya perlu saya ingatkan lagi kalau yang ini tuh masih kurang baik. Ya saya belum memutuskan untuk tidak menggunakannya. Integer penghitungan ini digunakan untuk menghitung antrian total. Banyak antriannya berapa, ada antrian apa aja, menunggu antriannya bagaimana, seperti itu. Nah, ini yang saya gunakan yaitu code BST-nya. Apa sih? Sebenarnya ini sama aja kayak yang tadi, cuman kita beda algoritmanya saja dan cara perhitungannya beda. Tapi penggunanya sama kayak tadi, ada type def, ada void, dan ada integer nantinya. Type itu seperti tadi, yaitu untuk perintah atau keyword dari bahasa C yang dipakai untuk mengubah alias, menjadikan alias. BST pointer A dan pointer B. Itu jadi yang A itu untuk
ke kiri atau ke kanan itu bisa. Void search, BST, pointer root, dan integer X. Root ini untuk nantinya kita menentukan rootnya berapa, siapa. Dan integer X ini untuk nanti kita menentukan apa yang ingin kita input. Angka apa yang ingin kita input. Nah, untuk ininya itu sebenarnya itu perhitungan dari BST. Cara-cara BST-nya. Jika root sama dengan 0, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Dan jika X sama dengan root ke nomor. Nomor itu, ini tuh tadi dipakai di atas di bagian untuk link list-nya. Tapi karena link list-nya tidak jalan, maka nomor yang ini tuh tidak jalan juga. Sehingga di koordinat saya itu masih belum ada perhitungan. Ada perhitungan, tapi belum ada untuk memasukin namanya dan ngeprint nama siapa sih di nomor berapa gitu. Ini mau pinjam siapa yang mau minjem, nama bukunya apa, nama orangnya siapa, nah itu belum ada. Akan tetapi untuk hanya menyimpan ID dari buku dan kita misalkan mau minjem buku ini ID 1, kita panggil ID 1 atau kita masukkan ID 1 atau kita cari ID 1 dan kita mau mengembalikan ID 1 itu sudah bisa semuanya. Akan tetapi masih kurang di bagian kita menginputkan nama, menginputkan inisial buku, dan seperti itu. Struct node pointer find min. Jadi ini tuh struct untuk nanti kita mencari. Mencari apa? Mencari nilai minimalnya. Kalau kita dapat minimal, berarti kita deklarasi untuk ke kiri. Nah, kalau tidak minimal, berarti nanti ambilnya ke kanan. Seperti itu. Struct node pointer insert. Nah, ini juga struct untuk kita memberi masuk ke B-tree-nya. Insert, memasukkan nilai berarti. Nah, di sini juga ada. Jika si R, kan ini node pointer R. Kalau si R sama dengan 0, R sama dengan struct node pointer. Di malloc, di size of struct node. R connect sama dengan X. X itu adalah nanti nilai yang akan kita input angkanya. R ke left sama dengan R ke right sama dengan 0. Terus return R. Ini tuh rekursif jadinya. Jika X kurang dari R ke next, maka R ke left sama dengan insert L R ke left, X. Dan selanjutnya, jika X lebih besar daripada R ke nomor ke kiri sama dengan insert R ke kanan, X. Jadi kalau si R nilai X-nya itu lebih daripada, misal nilai X-nya lebih besar daripada R ke number, berarti akan ngeprint nilainya ke kanan. Yang fungsi ini tuh. Yang fungsi ini tuh untuk ngeprint nilainya ke kanan. Kalau ternyata si X yang kita input itu lebih besar daripada R number itu berarti masuknya nilai atasnya. Nah, terus kalau si X-nya ternyata lebih kecil daripada R ke number, berarti R-nya itu turunnya ke kiri. Masuknya ke BSC yang ke kiri. Untuk pembayangannya seperti itu. Struct node pointer del. Ini tuh untuk kita mendelete si nilai dari BST-nya. Dan kalau si ternyata yang mau kita cari nih, yang mau kita delete, ternyata nggak ada, nah, maka akan di-print buku tidak ditemukan. Dan jika ternyata ada, nanti kita input, setelah kita input angka berapa yang mau kita hapus, jika ada, maka nilai tersebut yang kita input itu bakal hilang dari B-tree-nya, dari binary search tree-nya. Dan ini pun cara penghapusannya juga. Cara penghapusannya itu polanya sama seperti cara insert, mirip-mirip sama cara yang seperti ini. Akan tetapi bedanya kita itu nge-delete dan ini itu
sedangkan ini itu memasukkan. Nah, void menu ini tuh void yang paling penting karena ini tuh merupakan menu yang akan kita tampilkan ke user, ke pengguna. Nah, apa sih ini void menu itu? Merupakan fungsi yang nantinya dipanggil untuk menampilkan sebuah menu pada aplikasi ini. Nah, ini apa? Ini tuh apa? Ini itu untuk kita nantinya memunculkan dalam program. Misalkan printf itu ya untuk kita memunculkan ngeprint. Nanti saya akan demonstrasikan. Yang pertama itu ada pilihan untuk masukkan buku, yang kedua meminjam buku, yang ketiga mencari buku, yang keempat itu mengembalikan buku, dan kelima itu X. Nah, integer main ini tuh main codingnya, codingan utama yang dapat menampilkan dan memberikan hasil nantinya, memperhitungkan juga. Nah, jadi integer main ini merupakan codingan utama, dan tadi yang di atas itu merupakan codingan pembantunya. Tanpa ada codingan pembantu yang tadi, integer main ini tidak bakal bekerja. Bisa menampilkan, tapi tidak bakal bekerja. Nah, terus ini banyak nih deklarasiin apa aja sih. X dan OP, atau OP itu operation, saya singkat. X itu merupakan nilai yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tree. Dan OP merupakan input untuk menentukan pemilihan menu. Integer hari merupakan input untuk nantinya menghitung kalkulasi lama peminjaman. Dan integer jumlah buku, J buku, input untuk nantinya menghitung kalkulasi banyak buku peminjaman. Ada juga integer hasil dan elemen. Akan tetapi elemen di sini bisa tidak usah digunakan karena saya sudah tidak menggunakannya. Itu merupakan variabel untuk nantinya berisi proses perhitungan. Nah, saya juga menggunakan boolean, yaitu ada true dan ada false. Saya gunakan ini untuk memasukkan di do dan while, biar lebih gampang gitu, menurut saya. Tapi pertama itu saya memanggil si void menunya, yang tadi, yang di atas. Saya memanggil di sini karena saya ingin menampilkan menunya di sini, di paling atas. Kita panggil menu f plus stdin, nah scanf, %d, dan op. Maksudnya apa sih %d? %d itu digunakan untuk kita ingin menampilkan suatu angka. Namanya %d. D-nya kalau tidak salah itu desimal, berarti kan angka. Nah, dan OP itu kan tadi sudah saya jelaskan di atas, yang ini. OP itu adalah nanti kita input mau menu berapa yang nanti kita mau kita pilih gitu. Ada 1 sampai 5 dengan exit kan sampai 5. Nah, OP itu 1 sampai 5. Nanti kita masukkan. Nah, jika kita memilih 1, maka kita akan disuruh untuk memasukkan buku. Nah, ini juga sama. Dan X itu kan si nilai angka dari buku atau ID buku yang nanti akan kita masukkan. Setelah itu, kita panggil juga void yang di atas, yaitu void insert-nya tadi. Root sama dengan insert, root ke X, X. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam codingan yang atas, yang bagian insert itu, yang void insert. Nah, kita akan memasukkan nilai X-nya nilai X-nya. Jika kita memilih 2 dalam menu, maka akan menampilkan atau memasukkan ID buku yang akan dipinjam atau kita ingin meminjam. Nah, misalkan tadi pertama itu kita sudah meminjam, kita sudah memasukkan buku dengan ID 1. Nah, maka di dalam tree itu ada ID buku 1. Nah, jika kita ingin meminjam buku, nah kita cari ID 1. Misalkan saya mau minjam buku ID 2 sedangkan di tree-nya adanya ID 1. Nah, nanti akan ditampilkan seperti di atas. Di bagian kiri kan saya udah ada printan di sana, karena saya tidak masukkan sini karena ya lebih clean kelihatannya. Jadi kalau misalkan saya meminjam ID buku 2, maka akan ditampilkan buku tidak tersedia. Nah, ketika saya memasukkan ID 1 karena bukunya memang sudah ada dalam tree, maka buku angka 1, buku 1, ID dengan ID 1, berhasil dipinjam. Nah, dan jika kita memilih option ketiga, adalah
kita itu ingin nyari buku. Buku ini ada nggak sih? Kayak gitu sih, buku ini ada nggak sih? Tersedia nggak sih? Nah, untuk printnya sama saja, tapi kita tuh mencari menggunakan fitur search yang tadi juga udah ada di atas. Yang paling pertama saya jelaskan. Paling pertama untuk codingan BST. Search root, x. X itu ya tadi, kita untuk input angkanya. Mau buku berapa sih yang mau dicari? Ada nggak sih di dalam tree-nya? Dan jika ternyata null, tidak ketemu, maka jika si yang kita cari itu tidak sama dengan null, berarti si tree-nya terisi. Maka si bukunya itu kita akan print buku yang kamu cari ini ditemukan dan tersedia loh. Nah, terus else itu kebalikannya. Berarti jika A itu null, maka kan berarti si tree-nya itu null, kosong, tidak ada isi apa-apa. Maka buku dengan nomor yang tadi kita cari tidak ditemukan dan tidak tersedia. Dan jika kita memilih option keempat, yaitu untuk kita mengembalikan buku. Nah, setelah tadi kita minjam, misalnya kita masukkan satu, terus kita pinjam yang satu, maka di dalam tree itu pun akan hilang angka satunya itu, buku ID satu itu akan hilang. Dan kalau kita mau kembalikan lagi ke dalam tree, kita harus mengembalikannya terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita itu mau mengembalikan itu, kita itu harus pakai fitur search dulu. Kita cari, ada nggak sih gitu. Nah, jika search tidak sama dengan null, maka yang terjadi adalah kita itu diminta untuk memasukkan berapa lama waktu kita dalam hari untuk peminjamannya, dan ini itu untuk nantinya perhitungan di bawahnya. Terus kita itu diminta memasukkan juga berapa sih banyak buku yang kita pinjam. Misalnya saya meminjam satu hari satu buku. Nah, berarti akan masuk ke perhitungan ini. Hasil sama dengan banyak hari dikali dengan 1000, ditambah jumlah buku dikalikan dengan 1000. Oh, 1000 sih, karena di soal itu diminta 1000. Nah, setelah itu, maka kita itu pasti ingin dong menampilkan hasilnya berapa sih total bayarnya. Nah, di sini print hasil. Ini tuh sebenarnya backslash ya. Cuman entah kenapa di laptop saya menjadi seperti ini. Nah, koma hasil, kita memanggil si deklarasi si hasilnya untuk menampilkan hasil total perhitungannya ini. Caranya itu tinggal kita panggil aja si ininya gitu. Nanti akan saya demokan juga. Dan jika sama dengan null, maka si ID buku yang tadi kita mau kembalikan nih itu tidak valid. Dan jika setelah dimasukkan kembali, kita mau kembalikan nih, memberikan ID buku. Nah, setelah beres semuanya sudah memakan pembayaran, maka akan terakhir itu keluar bukunya itu bakal dimasukkan lagi ke dalam data, yaitu ke dalam tree-nya. Sehingga nanti misalkan kita masukkan ID 1, terus kita pinjam ID 1, terus nanti kita cari ID 1 udah nggak ada. Nah, setelah kita kembalikan, ID 1 itu bakal naik lagi masuk ke dalam tree-nya. Nah, kenapa makanya dari situ, di sini ada fungsi untuk insert kembali, untuk memasukkan lagi si buku yang tadi sudah dipinjam ke dalam tree. Nah, yang paling gampang itu adalah pemilihan yang kelima, yaitu untuk exit. Ya, jangan lupa untuk sebelum exit itu kita free, biar tidak menyimpan data di dalam memori, kalau nanti boros memori. Gitu sih, untuk file yang ini tuh is running. Jadi nah, is running itu sama dengan true, dan jika sudah tidak running berarti masuk ke false. Nah, setelah itu ya, beres gitu. Sekian dari saya. Oh iya, itunya apa pendemoannya. Untuk pendemoan. Nah, di sini tuh ada menu masukkan buku, peminjam buku, cari buku, mengembalikan buku, dan exit. Misal kita masukkan buku. Kita pilih satu, masukkan buku dengan ID 12. Nah, terus kita ingin meminjam buku 12. Buku berhasil dipinjam.
Dan jika nanti kita cari bukunya, nanti tidak akan menampilkan kalau buku ini tuh ada. Misalkan kita masukkan buku 11, terus kita mau cari buku 11. Nah, buku 11 ditemukan tidak tersedia. Nah, kalau tidak tersedia akan dituliskan buku dengan nomor sekian tidak ditemukan dan tidak tersedia. Misalkan kita ingin meminjam buku nomor 11 berarti kan menghapus di dalam si tree-nya nih. Nah, buku telah berhasil dipinjam. Terus kita mau mengembalikan buku nomor 11. Ada error. Bentar ya. Bisa dibenarkan dulu. Mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan sedikit karena ada kesalahan. Nah, coba kita akan ulang. Kita masukkan buku dengan angka 1, buku nomor 1, masukkan buku kedua, masukkan buku lagi dengan buku 3. Nah, jika kita ingin meminjam buku, ya, kita masukkan pilihan untuk meminjam buku, dan kita punya buku dari ID 1 sampai ID 3. Kita pinjam ID yang ke-3. Buku masih dipinjam. Nah, setelah kita udah dipinjam, nah berarti buku nomor 3 itu udah tidak ada dalam tree. Nah, biar ada lagi, kita harus mengembalikan buku yang akan dikembalikan nomor berapa sih? Kita tadi kan minjam nomor 3 nih. Nah, kita kembalikan nomor 3, lama peminjaman dalam harinya itu misalkan 12 hari. Banyak buku yang dipinjam itu adalah 1, totalnya karena kita minjam nomor 3 aja. Nah, berarti yang kita bayar itu 13.000. Kok 13.000? Kan tadi untuk perhitungannya itu, misalkan ini, misalkan waktu peminjaman itu kan jumlah hari dikali dengan 1.000. Dan sedangkan untuk masukkan banyak buku yang dipinjam, dulu tadi kita minjem 1, dan emang pasti 1. Jadi, banyak buku yang dipinjam, J buku dikali dengan 1.000. Maka dari itu, untuk pinjaman ini itu 1.000 dikali 12 hari, berarti 12.000. Ditambah dengan banyak buku yang dipinjam, 1.000 kali 1. Jadi, 12.000 ditambah dengan 1.000, jadi 13.000 totalnya. Dan buku dimasukkan kembali ke dalam data, ke dalam tree maksudnya. Jika kita mencari bukunya nomor 3, maka buku sudah akan ditemukan dan tersedia kembali di dalam tree. Nah, dan jika kita pilih opsi yang kelima, maka akan keluar dari program. Ini tuh udah keluar dari program meskipun si programnya nggak langsung ketutup. Tapi ini sudah keluar kok. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berkata-kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Semoga Ibu dan teman-teman mengerti apa yang saya maksud. Terima kasih. Bye.